Saya tidak pernah menduga, apalagi mengharapkan peristiwa yang sekarang menimpa diri saya. Di usia saya ini tidak pernah terpikirkan ternyata oleh atasan saya, di mana saya bekerja memberikan pengabdian kepada seorang jenderal berpangkat bintang 2 yang sangat saya percaya dan saya hormati, di mana saya yang hanya seorang prajurit rendah berpangkat barada, yang harus mematuhi perkataan dan perintahnya. Ternyata saya diperalat, saya dibohongi dan disia-siakan. Bahkan kejujuran yang saya sampaikan tidak dihargai. Dukungan untuk Eliezer makin bertambah. Dukungan untuk Eliezer, dari menteri hingga petisi, minta Eliezer dibebaskan. Dukungan dari berbagai pihak mengalir untuk Richard Eliezer, terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Yosua, termasuk Menko Polhukam Mahfud MD. Barada Richard Eliezer atau Baradae, terdakwa pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua, mendapat dukungan moral dari berbagai pihak, termasuk Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD. Hal itu lantaran Eliezer membunuh seniornya itu atas perintah Ferdy Sambo, yang saat peristiwa terjadi pada 8 Juli 2022 lalu, sebagai Kadif Propam Polri. Selain itu, Eliezer sudah berani berkata jujur, sejak dari penyidikan hingga persidangan, sehingga fakta-fakta kasus pembunuhan terungkap. Sebelumnya, Ferdy Sambo membuat skenario untuk menutupi perannya dalam pembunuhan ajudannya itu. Dukungan untuk Eliezer semakin besar, setelah Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntutnya dengan pidana 12 tahun penjara. Eliezer menilai tuntutan tersebut tak adil, lantaran dia sudah jujur membuka fakta-fakta. Eliezer menumpahkan kekecewaannya saat menyampaikan nota pembelaan, atau pleidoy berjudul, "Apakah harga kejujuran harus dibayar 12 tahun penjara?" di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jaksel, Rabu, 25 Januari 2023, lalu. Pleidoy Eliezer itu direspons Mahfud MD, melalui cuitan di akun pribadi Twitternya, Moh Mahfud, Kamis, 26 Januari 2023. Mahfud mendoakan Eliezer dihukum ringan. Namun, dia menegaskan terkait putusan, merupakan kewenangan majelis hakim. Mahfud mengunggah 3 cuitan. Adinda Richard Eliezer. Saya senang saat membaca pledoi tadi, kamu mengucapkan terima kasih kepada banyak pihak, termasuk kepada saya. Saya berdoa agar kamu mendapat hukuman ringan, tapi itu semua terserah kepada majelis hakim. Kita harus sportif dalam berhukum, bahwa hakimlah yang berwenang memutus hukuman, tulis Mahfud pada cuitan pertama. Pada cuitan kedua, dia mengaku masih ingat bahwa Eliezer lah yang membuka rahasia kasus pembunuhan, yang didalangi terdakwa Ferdy Sambo itu. Aku masih ingat, kasus ini menjadi terbuka ketika pada 8 Agustus 2022, kamu membuka rahasia kasus ini, bahwa faktanya bukan tembak, melainkan pembunuhan. Sebelum itu, selama sebulan, sejak 8 Juli, kamu mengaku saling tembak karena ditembak duluan. Tapi tanggal 8 Agustus itu, kamu bilang, itu pembunuhan, sambung Mahfud dalam cuitannya. Kemudian pada cuitan kedua, Mahfud mengatakan, berkat kejujuran Eliezer itu, Ferdy Sambo akhirnya mengaku membuat skenario. Dia mengapresiasi sikap Eliezer yang jantan. Mahfud juga berpesan kepada Eliezer, ke depan harus tabah menerima putusan majelis hakim. Sejak itu semua jadi terbuka, termasuk Ferdy EG kemudian mengaku sebagai pembuat skenario. Ingatlah setelah membuka rahasia kasus ini, kamu menyatakan bahwa hatimu lega dan lepas dari himpitan, karena telah mengatakan kebenaran, tentang hal yang semula digelap gulitakan. Kamu jantan, harus tabah menerima vonis, tulis Mahfud MD. Sebagian masyarakat juga memberi dukungan, melalui petisi yang berjudul, Bebaskan Richard Eliezer. Petisi yang dimulai 3 pekan lalu itu, hingga Minggu, pukul 12 WIB, telah diteken 24.609 orang dari target 25.000 tanda tangan. Petisi tersebut, dibuat pemilik akun Luruskan 1, yang ditujukan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Kejaksaan Agung, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dan PN Jakarta Selatan. Ada 1 orang terdakwa, yang sedari pemeriksaan di tingkat penyidikan, sudah mengakui perbuatannya, sehingga akibat pengakuannya tersebut, menyebabkan kasus pembunuhan ini menjadi terkuak.
Oleh karena itu, demi kemajuan penegakan hukum di negeri tercinta ini, sudah selayaknya orang yang sudah ditetapkan oleh LPSK sebagai justice kolaborator ini dibebaskan dari tuntutan dan vonis penjara. Ini semua demi masa depan penegakan hukum, demi kemajuan sistem penegakan hukum, agar pengungkapan kasus-kasus pidana di masa mendatang menjadi mudah dan berkemajuan, tulis pembuat petisi. Dan pada bulan September 2021, saya dipercaya menjadi pelatih Vertical Rescue Resimen 1 Pelopor untuk menjadi anggota, untuk melatih anggota untuk kesiapan menjadi tim SAR jika diperlukan. September hingga November 2021, dan pada tanggal 30 November 2021, saya dipanggil ke Makobrimob dan terpilih menjadi driver Pak Ferdi Sambo yang saat itu menjabat sebagai Kadif Propam. Saya tidak pernah menduga, apalagi mengharapkan peristiwa yang sekarang menimpa diri saya. Di usia saya ini tidak pernah terpikirkan ternyata oleh atasan saya, di mana saya bekerja memberikan pengabdian kepada seorang jenderal berpangkat bintang 2 yang sangat saya percaya dan saya hormati, di mana saya yang hanya seorang prajurit rendah berpangkat barada, yang harus mematuhi perkataan dan perintahnya. Ternyata saya diperalat, saya dibohongi dan disia-siakan. Bahkan kejujuran yang saya sampaikan tidak dihargai, malahan saya dimusuhi. Pistol HS tidak digunakan terdakwa untuk menembak korban. 2. Tidak ada saksi yang melihat terdakwa menembak korban. 3. Terkonfirmasi yang menembak dan membunuh korban adalah Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Tanggapan penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo pada poin ini sangat keliru dan tidak benar. Fakta sidang terungkap dari keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu bahwasannya terdakwa Ferdi Sambo ikut menembak dan selain menembak korban Nopriansa Yosua Huta Barat, terdakwa Ferdi Sambo juga menembak dinding guna menciptakan situasi tembak-menembak agar menciptakan alibi terjadi tembak-menembak. Hal tersebut jelas tegas jika terdakwa Ferdi Sambo menggunakan senjata api untuk merampas nyawa korban Nopriansa Yosua Huta Barat. 9. Tanggapan penasihat hukum mengenai kalaupun penuntut umum hendak memposisikan terdakwa sebagai aktor intelektual dalam perkara aku, satu-satunya kualifikasi yang paling tepat adalah sebagai outlocker yang tidak didakwakan oleh tim penuntut umum. Di Palu yang mulia Majelis Hakim akan menorehkan sejarah penegakan hukum yang berpihak pada rasa keadilan, yang pada mengadili. 1. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu tidak dapat dipidana karena terdapat alasan penghapus pidana.